Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah Ramadan tinggal menghitung hari saja. Insyaallah Ramadan tinggal beberapa saat saja. Inilah hari-hari yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah waktu-waktu yang sangat dinantikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tinggal 17 hari insyaallah. Tanggal 17 Juni insyaallah Maghrib kita akan memasuki hari-hari yang tidak ada hari lebih baik kecuali hari itu. Tanggal 17 Maghrib. Tinggal sebentar lagi. Kalaulah boleh kita meminta kepada Allah, kita ingin nanti sore 1 Ramadan. Kalaulah boleh nanti sore Ramadan. Tetapi Allah sudah menentukannya, insyaallah Ramadan akan jatuh pada tanggal 17 Maghrib. Dan kita semua sangat berharap kepada Allah Ta'ala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala sampai di bulan Ramadan, agar kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menikmati hari-hari yang istimewa, waktu-waktu yang berharga, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena itulah kemudian ketika kita ingin mendapatkan keutamaan besar di bulan Ramadan, salah satunya harus menyiapkan diri kita masing-masing. Mengapa kita harus bersiap-siap merencanakan Ramadan sebagai bulan yang istimewa? Karena ada banyak keutamaan di bulan Ramadan, ada banyak keistimewaan di bulan Ramadan, yang mana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita sampai umur kita di bulan Ramadan, maka belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sungguh celaka orang-orang yang dia hidup di bulan Ramadan tahun ini, tapi dia tidak mendapatkan keutamaannya. Sungguh merugi orang-orang yang Allah izinkan, berikan nikmat umurnya sampai di bulan Ramadan ini, kemudian berlalu Ramadan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh merugi, sia-sia umur yang sampai di bulan Ramadan kemudian tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita siapkan diri kita menyambut bulan Ramadan ini. Marilah kita siapkan diri kita menyambut tamu agung ini. Karena orang yang gagal merencanakan, maka dia sedang merencanakan kegagalannya. Orang yang gagal merencanakan, maka dia sedang merencanakan kegagalannya. Kalau kita tidak menyiapkan Ramadan ini, maka dikhawatirkan kita gagal di bulan Ramadan. Semuanya perlu kita persiapkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Semua perlu kita siapkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Contoh sederhana, kalau kita nanti hari raya pingin mudik,
Maka orang-orang yang perjalanannya jauh, dia harus mempersiapkan dirinya jauh lebih matang daripada yang rumahnya dekat. Yang rumahnya dekat, yang mudiknya sebentar saja. Jamaah rahimakumullah. Contohnya, mohon maaf, rumah mertua saya di Madiun. Saya membawa 4 anak saya, maka tidak cukup saya bawa sepeda motor dan ala kadarnya, tidak cukup. Minimal saya nyewa mobil atau bawa mobil, bawa perbekalan yang cukup banyak, pakaian, makanan dalam perjalanan dan untuk sampai di tempat tujuan. Beda dengan yang mudiknya, mohon maaf, misalnya suami istrinya hanya orang Batu, tentu jauh berbeda. Maka demikian pula Ramadan yang luar biasa, tentu kita harus menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan persiapan Ramadan adalah pertama, menyadari pentingnya Ramadan, ya. Menyadari pentingnya Ramadan. Tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada waktu yang lebih penting, yang lebih berharga, yang lebih utama, yang lebih besar nilainya kecuali bulan Ramadan. Kedua, menyiapkan bekal menyambut Ramadan. Kemudian yang ketiga, merencanakan proyek sukses di bulan Ramadan. Kita rencanakan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti, apa yang harusnya kita kerjakan di bulan Ramadan, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan, bagaimana kita berlelah-lelah di bulan Ramadan, bagaimana kita menyibukkan diri di bulan Ramadan al-Mubarak. Yang keempat, tentu kita harus menikmati bulan Ramadan. Kita harus enjoy, kita harus berbahagia, kita harus senang di bulan Ramadan. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu kaidah yang penting adalah kita memulainya dari akhir. Kita memulai dari akhir yang akan kita dapatkan. Kita mulai dari akhir yang akan kita dapatkan. Nah, apa akhir dari Ramadan yang akan kita dapatkan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan akhir kita Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ketakwaan ini. Kemudian setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, alangkah sedihnya banyak orang setiap minggu mendengarkan kalimat takwa kepada Allah, tetapi berlalu khutbah Jumat dan tidak ada perubahan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap minggu kita mendengar kalimat takwa, pesan ketakwaan, tetapi berlalu khutbah Jumat, pulang ke rumah tidak berubah diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di bulan Ramadan sebulan penuh
Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala. Bukan diingatkan seminggu sekali, tetapi sebulan penuh kita diingatkan, dididik oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ingin menjadi orang bertakwa kepada Allah, tetapi jalan yang dilaluinya bukan jalan ketakwaan. Banyak orang ingin menjadi orang bertakwa kepada Allah, tetapi jalan yang dilaluinya bukan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada kemuliaan kecuali kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bukan karena kita kaya, kehormatan diri kita bukan karena kita punya jabatan tinggi. Tidak. Kemuliaan bukan diukur oleh dunia kita. Kemuliaan hanya diukur oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia menurut Allah, orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha mencapai derajat termulia, bukan mulia di hadapan manusia, tetapi mulia di hadapan Allah. Bukan mulia di dunia, tetapi mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu beberapa bekal, beberapa persiapan yang perlu kita lakukan menyambut Ramadan Al-Mubarak ini. Yang pertama adalah setiap kita wajib menyiapkan bekal ruhiyah kita. Ruhiyah itu artinya persiapan hati kita, persiapan jiwa kita. Yang kedua adalah kita perlu menyiapkan fikriyah kita, ilmu kita, pemahaman kita. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan atas ucapan dan perbuatan. Setiap kita sebelum memasuki Ramadan harus paham, harus punya bekal ilmu yang cukup menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, setiap kita harus punya persiapan maliyah, harta yang cukup. Harta yang cukup untuk menyambut Ramadan. Kemudian yang keempat, kita harus menyiapkan jasadiah, fisik, tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat untuk beribadah, berlelah-lelah, berpayah-payah, berkeringat di bulan Ramadan. Yang terakhir, kita perlu menyiapkan bi'ah, lingkungan kita. Bi'ah, lingkungan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, 5 persiapan, 5 bekal yang harus kita miliki sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Sekali lagi, barang siapa gagal merencanakan, maka dia pasti merencanakan kegagalannya. Jangan sampai kita gagal Ramadan, karena belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Belum tentu. Lihatlah hari ini, banyak orang yang Ramadan tahun lalu bersama kita, hari ini sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Banyak orang yang sebulan yang lalu dia hidup bersama kita, hari ini dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita persiapkan semuanya supaya kita mendapatkan derajat termulia, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan 5 persiapan ini kita akan mendapatkan ketakwaan, hadiah piala istimewa dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala. Jamaah rahimahullah. Yang pertama, persiapan ruhiyah kita. Apa itu persiapan ruhiyah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah setiap kita harus sudah mulai menjauhi dosa dan kemaksiatan. Hari ini Bapak Ibu rahimahumullah, kebiasaan-kebiasaan buruk sudah mulai kita tinggalkan.
kebiasaan-kebiasaan tidak baik sudah mulai kita jauhi. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan memudahkan orang-orang yang dia sangat dekat kepada Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Orang-orang yang hatinya penuh dosa dan kemaksiatan, sulit hidayah masuk di dalam dirinya, sulit cahaya masuk di dalam hatinya. Maka hanya orang-orang yang dekat kepada Allah, hanya orang-orang yang bersih hatinya, hanya orang-orang yang baik dirinya, yang Allah akan rahmati dia untuk dia bisa beribadah dengan luar biasa di bulan Ramadan. Maka setiap kita hari ini harus senantiasa menjaga diri kita dari maksiat, dosa dan keburukan. Jamaah rahimakumullah, keburukan itu membuat kita malas beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemaksiatan membuat kita malas menjalani kebaikan. Maka kalau mulai hari ini kita sudah membiasakan menjaga mata jauh dari kemaksiatan, kita arahkan mata kita untuk kebaikan, maka nanti insya Allah mata ini juga akan mudah untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kalau kaki ini sudah senang dengan masjid, jauh dari kemaksiatan kaki ini, maka kaki ini akan ringan melangkahkannya menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi dosa dan kemaksiatan, jauhi dosa, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata hati, bersihkan diri, bersihkan kalbu kita dari segala yang mengotorinya. Rasan-rasan sudah mulai dijauhi. Mulut dijaga, jangan biasakan bicarakan kejelekan orang. Kalau kita mulai hari ini sudah membiasakan diri untuk tidak ngomongin orang lain, maka insya Allah dengan mudah Ramadan lisan ini juga akan terjaga. Tapi kalau sebelum Ramadan kebiasaan ngerasani orang masih kita lakukan, wal'iyadu billah, maka biasanya orang Ramadan pun masih liar lisannya, liar, sulit dikontrol, sulit dijaga. Maka jaga semuanya tubuh kita dari kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua, biasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Biasakan diri kita untuk mudah melangkah ke masjid. Jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang ingin dia beribadah kepada Allah dengan sempurna, maka dia harus membiasakannya terlebih dahulu sebelum datangnya bulan Ramadan. Dia biasakan dirinya beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang tidak biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sulit beribadah di bulan Ramadan nanti. Maka lihatlah Bapak Ibu rahimakumullah, awal-awal Ramadan, semua orang Islam, semua umat kita ramai-ramai menuju masjid, penuh, bahkan berdesak-desaan, bahkan tidak cukup. Di mana-mana kita lihat masjid musola memasang terop, memasang terpal, memasang karpet di pinggir jalan, di halaman masjid musola, awal-awal Ramadan. Kenapa kemudian karpet itu digulung hari-hari berikutnya? Kenapa kemudian terpal itu kemudian dirapikan hari-hari berikutnya? Karena jamaahnya mulai sedikit, mulai hilang, mulai sepi. Kenapa sepi? Kenapa sebagian orang kemudian tidak meneruskan ibadahnya tarawih di bulan Ramadan? Kenapa kemudian orang lebih betah di rumahnya lagi? Karena mereka yang mulai meninggalkan masjid adalah orang yang tidak terbiasa ke masjid. Begitu kira-kira insyaallah. Lihatlah Bapak Ibu rahimakumullah, contoh sederhana.
kalau ada perlombaan lari 10 km, orang-orang yang tidak biasa latihan lari sebelum perlombaan dilakukan, biasanya berdirinya paling depan. Biasanya dia berdiri paling depan. Biasanya dia lari paling cepat di awal-awal. Dia biasanya paling cepat terdahulu di menit-menit pertama. Tetapi setelah itu 100 meter mulai kelelahan, 200 meter mulai nafasnya mulai berat, 300 meter kaki mulai lelah, 500 meter mulai jalan kaki, kemudian 1000 meter mulai duduk, dan boleh jadi dia pingsan, tidak meneruskan larinya. Orang-orang yang tidak biasakan diri untuk beribadah sebelum Ramadan, kira-kira begitu gambarannya. Hari pertama dia duduk sof paling depan, hari berikutnya sof ke-5, hari berikutnya sof ke-10, dan naudzubillah min dzalik, kemudian tidak kelihatan lagi dia sampai akhir Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Maka biasakan diri kita ke masjid. Maka orang yang biasa ke masjid mulai awal, dia akan selesai sampai finishnya, insya Allah. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah yang perlu kita lakukan sebelum Ramadan adalah berpuasa. Rasulullah SAW paling banyak berpuasa selain Ramadan di bulan Sya'ban. Maka mulai berlatih puasa sunnah. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 13 Sya'ban. Maka kita disunahkan puasa Sya'ban, puasa pertengahan bulan. Kalaupun hari ini kita lupa, besok ada hari Senin, kita bisa puasa Senin, Kamis. Insya Allah orang-orang yang biasa puasa puasa sebelum Ramadan, maka awal-awal Ramadan akan menjadi ibadah yang bersemangat di dalam hidupnya, semangat dia ibadah awal Ramadan. Karena bagi dia puasa bukan memberatkan, bagi dia tidak, bukan melelahkan bagi dia, tapi hari-hari yang penuh produktivitas. Tetapi Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kita tidak mulai melatih diri kita menjelang Ramadan yang tinggal 17 hari ini, maka kita akan menyaksikan awal-awal Ramadan orang-orang yang mulai kelelahan di pagi harinya. Lihat pemandangannya awal-awal Ramadan, jalan-jalan sepi, tidak ada orang kemana-mana, sawah ladang tidak ada orang. Jam 7 perut mulai keroncongan, jam 9 badan mulai terasa lemes, jam 12 pengen tidur, ya, jam 3 kayak orang mau pingsan, begitu. Sudah tidur saja isinya, tidak kuat mengangkat badan, ya, tidak kuat menggerakkan badan. Mata ini pengennya tidur terus saja, kantuk isinya. Itu naudzubillah min dzalik. Lihat jam 5 sore dilakukan apa? Anak-anak kita ya. Apa anak-anak kita yang gak biasa puasa? Menghadap meja. Apa di depannya? Kolak. Apalagi nasi 2 piring. Nah begitu. Pikirannya makan. Maka naudzubillah min dzalik, kalau ada orang tua seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai orang tua seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ya, lihat anak kita tidak tega memberikan dia tugas berat. Kenapa? Awal-awal Ramadan berat bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Maka jamaah rahimahumullah, ya, kita orang tua tentu berbeda. Maka hari ini
kita harus biasakan puasa Ramadan, puasa sunnah, supaya awal Ramadan menjadi setat untuk kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal Ramadan sudah mulai baca Quran. Ya, awal Ramadan. Kita biasakan zikir pagi sore Ramadan itu. Ya. Kita kerasan di masjid. Kita maksimalkan seluruh ibadah kita di awal Ramadan. Bukan bulan kemalasan, tapi bulan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita biasakan diri untuk beribadah kepada Allah di sebelum Ramadan. Termasuk baca Quran. Kalau kita tidak biasa baca Quran sebelum Ramadan, biasanya awal Ramadan baca Quran, ya baru 2 halaman, sudah mulai berapa halaman ya? Baru 3 halaman mulai ngantuk, ya 4 halaman mulai senden tembok, 5 halaman mulai ketiduran. Tidak kita teruskan baca Qurannya. Kalau merasa lelah, maka baca Quran, puasa, sholat, ya sholat jamaah di masjid, ya sholat malam Bapak Ibu, sholat malam, ya sholat malam. Kenapa? Karena kalau tidak biasakan sholat malam, nanti bangun untuk sahur itu ngantuk, ya. Dan makan yang paling berat itu ketika sahur. Maka biasakan diri untuk bangun malam, ya. Kemudian yang ketiga adalah hati yang senang menyambut Ramadan, ya. Hati yang senang menyambut Ramadan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan itu bulan istimewa, nikmat dari Allah, kegembiraan, maka hati harus senang menyambut Ramadan. Gembirakan anak kita, ya. Gembirakan anak kita, nak, sebentar lagi Ramadan. Nak, sebentar lagi puasa. Gembirakan mereka. Ini luar biasa, ini menyenangkan, ini nikmat. Jangan sampai ada di antara kita bersedih ketika Ramadan mau datang. Sedihnya apa misalnya? Puasa yang berat. Ada orang Bapak Ibu, Ramadan datang itu berat bagi dia, ya, susah bagi dia. Apa yang susah misalnya? Aduh, nanti nggak bisa makan di siang hari. Apalagi yang merokok, ya. Ya, apalagi yang merokok, ya, biasanya berat. Mulut mulai pahit, ya, bibir mulai pahit, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Tidak boleh, harus merasa senang. Orang yang senang menyambut Ramadan kayak orang mau rekreasi, dia akan menikmati Ramadan itu. Dan kita akan menikmatinya. Kita akan bersenang-senang di bulan Ramadan. Begitu seorang mukmin. Kemudian berikutnya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan sampai ketemu bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Ada sebuah doa, hadisnya dhaif, saya jelaskan, hadisnya dhaif. Kita berdoa bukan menyandarkan bahwa itu benar-benar dari Rasulullah, tapi kita berdoa kepada Allah semoga umur kita dipanjangkan sampai ketemu bulan Ramadan. Karena salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa. Maka berdoalah kepada Allah, semoga kita dipanjangkan sampai ketemu bulan Ramadan. Alangkah nikmatnya kalau umur kita sampai ketemu bulan Ramadan. Bahagianya hari ini, ya. Maka berdoa kepada Allah, hari-hari ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah rahimahullah, adalah persiapan fikriyah kita, persiapan ilmu. Tentang apa? Pertama, hakikat Ramadan. Kita harus paham, Ramadan bukan sekedar bulan puasa, ya. Ramadan bukan sekedar bulan puasa. Dan puasa itu bukan sekedar menahan diri dari lapar dan haus, tetapi menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita harus paham tentang hakikat Ramadan, ya. Berikutnya kita pun harus paham syarat sah dan sahnya puasa dan yang membatalkan puasa, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka wajib bagi setiap muslim sebelum memasuki Ramadan, dia kemudian memahami tentang aturan-aturan ibadah puasa. Hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa?
Jangan sampai kemudian datang bulan Ramadan kita masih bertanya-tanya tentang apa yang kita lakukan karena kebingungan, apakah puasa saya sah, apakah tidak. Misalnya, tahun yang lalu pernah ada seorang remaja bertanya kepada saya jam 7 pagi, "Pak, saya mimpi basah. Apakah sah puasa saya lewat subuh?" Dia tidak tahu hukumnya apa. Maka kita harus tahu hukumnya puasa ketika itu sah, boleh meneruskan puasanya. Suami istri yang telah kumpul suami istri malam harinya kemudian dia lewat subuh, dia boleh meneruskan puasanya. Di antaranya itu, ya. Oke, maka harus paham begini, Hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa apa misalnya? Harus paham. Misalnya gosok gigi dengan pasta gigi, itu dimakruhkan oleh ulama karena ada rasanya. Maka kalau kita sahur, maka segera gosok gigi sebelum waktu subuh. Gosok gigi biar bersih. Ya, harus paham. Yang batalkan puasa apa harus paham. Ya. Kemudian faham hal-hal yang ada dalam Ramadan, ya. Faham tentang hikmah puasa, faham tentang amalan utama di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah. Semua ini harus kita pahami sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, semuanya harus kita pahami agar kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya misalnya, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai ada lagi di pikiran kita bahwa memegangi hadis yang dhaif, yang nggak jelas. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu tidak ada. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita ingin beribadah dengan cara tidur, tidak usah menunggu Ramadan. Tidak usah menunggu Ramadan. Kalau penjenengan pengen tidurnya bernilai ibadah, sebelum tidur berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, niatkan dengan tidur pengen besok bangun sehat ibadah kepada Allah, maka ibadahnya dinilai ibadah oleh Allah. Bekerja didahului dengan doa minta ridho Allah, maka bekerjanya bernilai ibadah. Maka Ramadan bukan bulan tidur. Naudzubillah, ya, bukan bulan tidur, tapi bulan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka hindari tidur setelah sholat subuh. Hindari tidur setelah sholat subuh. Gunakan setelah subuh untuk berzikir kepada Allah. Kalau bisa sampai terbit fajar, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka insya Allah ada keutamaan mendapatkan pahala sempurna haji dan umroh. Manfaatkan. Insya Allah Ramadan ini tidak hanya bapaknya termasuk ibunya tidak akan ngurusi makanan jam 6 pagi. Tidak akan ngurusi makanan jam 6 pagi. Maka insya Allah ini waktu yang luar biasa untuk kita bisa zikir pagi sore. Zikir pagi sore. Ya, tidak usah ngapa-ngapain, sudah duduk di masjid tapi sholat subuh tunggu sampai terbit matahari. Zikir pagi, zikir pagi. Usahakan itu. Jangan melakukan yang lain. Maka mulai kita siapkan, kalau kita belum hafal, kita siapkan buku zikir paginya. Kita siapkan, ya. Kita bawa ke masjid zikir pagi kalau kita belum hafal. Kita baca sampai terbit fajar. Maka keutamanya luar biasa. Jangan lakukan yang lain. Kita harus tahu amal-amal yang utama di bulan Ramadan supaya berisi amal yang istimewa, tidak biasa-biasa saja. Ya, Bapak Ibu, itu penting. Ya, kita harus paham masalah ini. Ya. Oke. Termasuk Bapak Ibu rahimahumullah, hindari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ya, kita harus tahu, ngerasani orang bukan batalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Ngomong yang jelek bukan membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Marah
Marah itu bukan membatalkan puasa, tidak, tapi merusak puasa. Maka semua kita harus paham, tahu rambu-rambunya, ditulis rambu-rambu di rumah. Jangan marah, ditulis kalau perlu ditulis. Jangan ngomong jelek, ditulis di rumah. Kalau bisa yang besar-besar. Jangan ngerasani orang lain, ditulis yang besar kalau perlu, supaya hati-hati. Oke. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Rahimahullah adalah persiapan maliyah kita, harta. Untuk apa? Ya, harta untuk bersedekah, harta untuk sedekah, untuk infak. Ya, ini perlu kita siapkan sebelum Ramadan datang. Kita alokasikan nanti Ramadan mau begini dengan harta saya. Ya, Bapak Ibu Rahimahumullah, ini penting. Ya, ini penting. Karena misalnya ngasih makan orang berbuka, ya, pahalanya luar biasa. Kita mulai siapkan begitu itu. Kalau perlu gantian dari rumah ke rumah, gitu ya, untuk saling memberikan buka puasa. Sedekah terbaik di bulan Ramadan, ya. Termasuk Bapak Ibu Rahimahumullah, nasihat terbaik untuk masalah harta ini adalah salah satunya, kalau Bapak Ibu Rahimahumullah pengen membelikan baju untuk keluarga anak-anak, maka waktu yang terbaik untuk beli baju, kalaulah pengen beli baju, adalah sebelum datangnya waktu Ramadan. Itu yang terbaik, bukan ketika Ramadan. Jangan sampai habiskan waktu kita di bulan Ramadan untuk, maaf ya, ke mall, supermarket, tawaf di pinggir alun-alun, plaza, naudzubillah min dzalik. Ya, keliling-keliling saja begitu dari toko ke toko. Ya, Ramadan itu bulan ibadah kepada Allah, bukan bulan belanja. Naudzubillah, nggih. Mohon maaf, ini penting. Karena seringkali kemudian kita lihat, nih Bapak Ibu, nggih, masjidnya sepi ketika akhir Ramadan, pasarnya ramai ketika akhir. Orang bukan ke masjid, ke pasar. Jangan sampai kita begitu, naudzubillah min dzalik, jangan sampai begitu. Ya, apalagi ngajak anak, ini nanti insya Allah musimnya panas. Ya, siang-siang ke pasar, ke toko, panas, lihat orang jual es, anak nangis minta es berbuka, rusak puasanya. Sudah puasanya batal, keutamanya hilang. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau kita ingin belikan anak kita, belikan sebelum Ramadan. Ya, belikan sebelum Ramadan. Ya, disiapkan di rumah. Ya, semuanya kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah persiapan jasadiah kita. Ya, persiapan jasadiah kita, tubuh yang sehat. Ya, ini penting, Bapak Ibu Rahimahumullah. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan ibadah lebih banyak daripada ketika kita sakit. Kalau kita sehat, datang ke masjid semangat. Kalau kita sehat, berdiri taraweh juga kuat. Kalau kita sehat, baca Quran pun bisa banyak. Kalau kita kuat, ya, kita bangun malam pun juga insya Allah bisa. Kalau kita sehat, duduk lama di masjid juga insya Allah bisa. Tapi kalau sakit, ya, kalau sakit itu masalah. Maka usahakan sebelum datangnya Ramadan olahraga. Ya, olahraga. Untuk apa olahraganya? Untuk Ramadan. Maka olahraga yang kita lakukan dalam rangka persiapan Ramadan itu olahraga yang berpahala di sisi Allah Ta'ala. Olahraga untuk apa? Supaya kita sehat Ramadan, itu berpahala. Tapi olahraga hanya untuk gaya-gayaan, naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Ya, olahraga supaya tubuh sehat ketika Ramadan bisa beribadah dengan maksimal. Ya, jalan kaki itu olahraga yang disenangi oleh Rasulullah. Jalan kaki. Ya.
Maka jaga kesehatan, ya, jaga tubuh agar tetap sehat, termasuk makan yang bergizi agar juga tetap sehat, ya. Bapak Ibu rahimahullah, ini penting, ya, penting menjaga kesehatan sebelum Ramadan datang, ya. Dan sehingga kita bisa melakukan ibadah lebih banyak dibandingkan ketika kita sakit, ya. Usahakan ikhtiar minta kepada Allah, ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimahullah, adalah persiapan bi'ah atau lingkungan kita. Kenapa lingkungan itu penting, Bapak Ibu rahimahullah? Kenapa lingkungan itu penting? Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bergantung kepada siapa? Teman-temannya, lingkungannya, teman-temannya. Maka perlunya kita menyiapkan lingkungan yang baik untuk menyambut Ramadan ini. Bapak Ibu rahimahumullah. Mohon maaf Bapak Ibu rahimahumullah, Ramadan tinggal 17 hari lagi. Lihatlah, kalau orang kemarin mau mengadakan acara, mohon maaf ya, acara festival sanduk, ya, apa yang dilakukan? Pasang banner di mana-mana kan? Kemaksiatan, mereka sosialisasinya luar biasa. Kemaksiatan, dosa. Lihat, luar biasanya. Mau bantengan, lihat spanduknya di mana-mana. Ya, kemaksiatan. Sekarang mau Ramadan, Bapak Ibu, pernah lihat satu spanduk di Batu ini? Lihat? Hah? Tidak ada ya? Belum lihat saya. Lihatlah, kemaksiatan dikemas luar biasa, kebaikan sepi. Naudzubillah. Ya, kebaikan sepi. Ya, karena itulah kemudian kenapa kemaksiatan itu menjadi luar biasa? Karena mereka desain dengan luar biasa. Mereka rapat bermalam-malam untuk menyiapkan kemaksiatan itu. Mereka berlelah-lelah untuk dosa itu. Mereka tidak tidur untuk menyiapkan acara yang menangkap dosa itu. Ya, mereka keluarkan uang. Mereka menghubungi sana kemari, mereka edarkan undangan. Ya, mereka kemudian menghubungi semua orang agar mereka datang rame-rame ke kemaksiatan itu. Hari ini Bapak Ibu, kita perlu berlelah-lelah untuk menyiapkan Ramadan ini. Kita perlu berlelah-lelah menyambut Ramadan ini. Kita hubungi semua orang, kita SMS, kita BBM, kita WhatsApp. Ya, kita umumkan pada semua orang agar semua orang tahu bahwa Ramadan ini luar biasa. Ya, kita siapkan lingkungan kita ini. Ya. Spanduk, ya, perlu kita segera pasang. Ya, agar semua orang tahu bahwa Ramadan ini event terbesar di muka bumi. Ya. Ramadan event terbesar di muka bumi, bukan di Kota Batu, terbesar di muka bumi ini. Kalau orang tahu, kalau semua orang tahu Ramadan mau datang, orang akan segera menyiapkan diri. Tapi hari ini banyak orang belum tahu Ramadan tinggal 17 hari lagi. Kita siapkan lingkungan, ya minimal Batu, ya minimal di sekitar rumah kita, minimal di HP kita, ya, bahwa Ramadan mau datang. Apalagi Bapak Ibu, yang perlu kita siapkan adalah lingkungan kita adalah misalnya masjid kita. Jadi bagaimana suasana masjid? Suasana masjid yang suasananya sudah siap menyambut aura Ramadan sudah mulai terasa. Agar orang kemudian masuk masjid sadar, sebentar lagi Ramadan. Kalau perlu ditulis 17 hari lagi Ramadan, besok ditulis 16 hari lagi Ramadan, 3 hari ditulis lagi 15 hari lagi Ramadan, 14 hari lagi Ramadan. Semakin dekat Ramadan, orang semakin semangat menyambutnya. 17, 16, 15, 14 sampai besok Ramadan. Karena saya ingat begini kayak di TV dulu, naudzubillah. Di TV kira-kira 5 tahun yang lalu ada iklan. Iklannya bukan menyebut Ramadan, menyebut hari raya. 5 hari lagi hari raya. Berikutnya 4 hari lagi hari raya. 3 hari lagi hari raya. Begitu.
Sebaliknya bukan begitu mestinya. Mestinya menyambut Ramadan dikasih tahu, semakin dekat Ramadan semakin orang tahu. Ini begitu. Ya, pasang spanduk di depan masjid ini. Mau Ramadan. Ya, di rumah kita tulis menyambut Ramadan. Ya, semuanya kita siapkan. Termasuk menyiapkan apa? Ramadan masjid itu, Bapak Ibu. Menyiapkan Al-Quran di masjid kita semuanya, agar orang ketika dia ingin baca Quran di masjid tidak sampai kemudian berebutan Al-Quran karena sedikit jumlahnya di masjid. Karena sedikit jumlahnya di masjid, pada orang semuanya ingin baca Quran di masjid. Siapkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita sedekah Al-Quran, wakaf Al-Quran untuk masjid. Maka yakin pahalanya luar biasa. Bawa Quran di rumah yang lebih, taruh di masjid. Atau beli buku, beli Al-Quran. Sebentar lagi ada Islamic Book Fair, tanggal 2 sampai 9. Ada pameran buku Islam di Skodam, mulai tanggal 2. Kesana beli Al-Quran. Saya terbiasa tiap pameran buku saya ngajak keluarga saya. Anak saya sudah minta saya sebulan yang lalu. Sudah minta pada saya sebulan yang lalu. Pokoknya tanggal 2 sampai 9 harus ke toko buku. Siapkan beli buku. Ya, untuk anak-anak kita, keluarga kita. Siapkan itu. Ya. Ya, di masjid. Kalau di sini misalnya belum ada zikir pagi sore, mungkin hanya sedikit karena orang belum hafal, dibelikan sebanyak-banyaknya. Di masjid ini ditaruh. Kalau dibawa pulang orang, gimana? Nggak apa-apa dibawa pulang. Taruh sebanyak-banyaknya di sini agar orang bisa zikir pagi sore kalau dia nggak hafal. Ya, disiapkan di sini. Ya, di masjid kita siapkan. Ya, jadi suasana masjid sudah mulai, aura Ramadan mulai terasa. Termasuk di rumah kita aura Ramadan sudah mulai terasa. Di rumah kita, misalnya Al-Quran ditaruh di tempat yang benar. Kalau Ramadan tidak cari-cari Al-Quran. Ya, sajadah, alat sholat sudah mulai dicuci yang bersih. Ramadan sudah mulai pakai sajadah yang bersih. Ya, mukena yang bersih, semuanya. Kita awal Ramadan dengan nikmat, Ya. Rumah, Bapak Ibu rahimahumullah, rumah saya ingat. Biasanya kejadian yang kurang baik. Biasanya kalau mau hari raya, biasanya apa? Ngecat rumah. Toko cat paling ramai ketika mau Idul Fitri. Bapak-bapaknya itu mau Idul Fitri sibuk ngecat rumah. Bukan baca Quran, bukan ke masjid, bukan iktikaf di masjid, tapi sibuk, naudzubillah, sibuk ngecat rumah. Naudzubillah, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Karena itu kalau mau ngecat rumah untuk menyambut Ramadan, bukan menyambut tamu orang, bukan menyambut orang, tapi menyambut Ramadan. Sehingga rumah kalau bersih itu bersihnya untuk ibadah. Rumah nyaman untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Lingkungan kita, rumah kita. Ya. Bapak Ibu rahimahumullah, ini penting untuk kita semua. Ya. Lingkungan yang baik akan punya pengaruh luar biasa dalam ibadah kita.